Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Lihat deh body fairing samping Aprilia RSGP 2023 Aprilia Racing Team kemarin. Hanya ada banner tulisan Aprilia besar, sementara logo sponsor lainnya kecil yang menandakan bahwa entitas seperti Sky maupun Castrol hanya berlaku semacam co-sponsor dari tim pabrikan Aprilia ini. Atau dengan kata lain, belum ada sponsor utama yang menempel pada Aprilia Racing. Dan sepertinya 2024 pun keadaan ini tidak akan banyak berubah. Padahal performa RSGP secara umum terus meningkat dan lebih baik dari duo Jepang Yamaha dan Honda. Hal ini tak ayal membuat Massimo Rivola bingung. Saya belum menemukan sponsor utama dan sulit bagi saya untuk memahaminya. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mendapatkan banyak visibilitas dan kami memiliki sepeda motor paling keren dengan warna paling keren. Citra kami sangat bagus dan bagus untuk melihat logo Aprilia yang besar untuk mengingatkan semua orang bahwa itu adalah Aprilia. Tetapi saya juga ingin memberi nama lain jika mereka mau menghabiskan banyak uang untuk itu. Itu akan membantu kami berkembang. Kami dapat mengandalkan dukungan penuh dari Piaggio Group dan saya harus mengatakan bahwa kami dapat mencapai titik ini berkat mereka. Tapi sekarang saatnya kita mencari uang. Ini adalah bidang di mana saya pribadi tidak tampil. Tapi cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan terus berusaha, mengeluarkan performa dari motor dan mengetuk pintu yang tepat di waktu yang tepat. Patut diketahui bahwa perubahan grafis dan warna dari livery tidak diatur oleh regulasi teknis, sehingga kapanpun saja semasa musim berlangsung, tim dapat bersalin rupa livery dengan bebas. Salah satu sinyalemen mendasar yang mengikuti perpindahan Marc Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Racing adalah pembalap Spanyol itu membawa serta sponsor minuman energi Red Bull ke tim barunya. Sinyalemen ini berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah itu artinya Red Bull hengkang dari list sponsor tim Repsol Honda? Namun kenyataannya di website Repsol Honda bagian sponsor masih ada terdaftar brand minuman ini. Dan terakhir, penampilan perdana Luca Marini di video resmi cukup memperlihatkan semuanya. Ia hadir dengan kaos buatan brand Castor. Warna kaosnya gelap cenderung hitam dengan pinstripe orange di atas. Sepertinya warna April Repsol Honda akan seperti ini di 2024. Lalu di bagian lengan ada beberapa simbol atau logo sponsor. Di lengan kiri ada Repsol, Estrella Galicia, dan Michelin selaku pemasok ban tunggal. Di dada kanan ada logo Castor, perusahaan April Sport. Di lengan kanan sepanjang video tidak terlalu kelihatan full. Namun ada beberapa bagian logo tersemburat seperti logo buntut banteng Red Bull. Sebagian kata Bull dengan font yang mirip Red Bull dilanjut logo merah yang sepertinya logo One Hat, yang merupakan jargon Honda di beberapa genpo seperti Indonesia dan Vietnam. Sama seperti Repsol, Red Bull sendiri memiliki kontrak sebagai sponsor tim pabrikan Honda MotoGP di musim 2024 ini. Belum ada informasi resmi mengenai ini dari Repsol Honda maupun Red Bull. Namun, sebelum ini, terdengar kabar bahwa Red Bull meninggalkan tim factory Honda dan bahkan meninggalkan klausal bahwa selama periode musim 2024, tim ini tidak bisa berkolaborasi ataupun menampilkan brand minuman energi apapun di luar Red Bull. Pembalap Pramac Racing Jorge Martin merasa persaingan antara penunggang motor Ducati pada MotoGP 2024 semakin panas. Sebagai bagian dari tim satelit Ducati, persaingan sengit akan dirasakan Jorge Martin menyusul kehadiran Marc Marquez untuk musim 2024. Pembalap berjuluk Baby Alien akan menunggangi motor Ducati Desmos edisi GP23 di bawah bendera Gresini Racing. Kedatangan Marquez di garasi Gresini Racing untuk kontrak 1 musim menghadirkan suasana bara bagi para kolega-koleganya. Bagaimana tidak, persaingan internal sesama joki Desmos edisi diyakini semakin panas mengingat status Marquez itu sendiri. Ya, dia merupakan salah satu pembalap terhebat dalam sejarah yang sudah mengemas total 8 gelar juara dunia. Para penunggang Ducati tentunya tidak ingin kalah dari Marquez yang notabene akan bertindak sebagai anak baru. Termasuk dengan tim pabrikan, Ducati memiliki 8 pembalap yang memakai motor mereka di bawah bendera 4 tim berbeda. Dalam sebuah kesempatan, Jorge Martin merasa kedatangan pembalap berusia 30 tahun itu tidak membuatnya takut. Andalan Pramac Racing yang musim lalu meraih gelar runner-up itu justru termotivasi untuk tampil lebih baik lagi.
Motivasi Martin kian tinggi untuk bisa mengalahkan Marquez dengan motor dari pabrikan yang sama pada MotoGP 2024 mendatang. Jika berhasil melakukannya, ini menjadi pencapaian tersendiri bagi rider berusia 25 tahun tersebut. Bagi Martinator, kedatangan Marquez akan membuat Ducati War alias perang internal di tubuh pabrikan Italia itu akan menggila. Persaingan perebutan gelar juara dunia sendiri masih akan terpusat dengan Francisco Bagnaia sebagai juara bertahan. Hal itu akan terjadi jika pabrikan Jepang seperti Yamaha dan Honda gagal menciptakan paket motor yang lebih kompetitif. Saya melihat Marc Marquez bersaing untuk kejuaraan dunia. Persaingan akan sama tahun ini dengan perang Ducati lagi sebagai protagonis, ucap Martin. Hasil buruk pada musim lalu, tim pabrikan Honda HRC menata peluang kemenangan di MotoGP musim 2024 ini. Direktur HRC Tetsuhiro Kuwata dalam tayangan spesial Honda Behind the Dream mengatakan penampilan yang kurang maksimal di musim sebelumnya merupakan sebuah pemicu semangat untuk membuka lebih banyak peluang dan mengembangkan diri. Adapun Kuwata sendiri merupakan sosok yang tidak asing bagi HRC. Bergabung dengan Honda Motor pada tahun 2000, ia bekerja di pusat litbang mobil untuk proyek F1. Kemudian dari tahun 2005 hingga 2008 ia menjabat sebagai Engine Development Engineer dan Test Team Lead Engineer di Honda Racing Development. Pada tahun 2009 ia bekerja untuk proyek produksi mobil dan mendarat di MotoGP di tahun 2010 sebagai insinyur pengembangan strategi kontrol. Lebih lanjut pada tahun 2016 ia menjadi Direktur HRC General Manager Divisi Manajemen Operasi Balap dan mengawasi aktivitas balap HRC dalam segala bentuk, mulai dari MotoGP, World Superbike, WSBK, Trial, MXGP, dan Dakar. Sementara itu, uji coba pertama untuk MotoGP 2024 sudah digelar beberapa waktu setelah balapan penutup musim di Valencia. Kemudian uji coba MotoGP 2024 kedua akan digelar di sirkuit internasional Sepang, Malaysia pada 6 hingga 8 Februari. Musim mendatang pun akan dibuka dengan putaran pertama di sirkuit internasional Losail, Qatar pada 8 hingga 11 Maret. Pada Oktober lalu, Marco Nicotra meninggalkan Ducati untuk menjadi kepala aerodinamika Yamaha. Kini pabrikan asal Iwata Jepang itu merekrut Massimo Bartolini yang meninggalkan pekerjaannya sebagai Vehicle Performance Engineer di Ducati untuk menjabat sebagai Direktur Teknis Yamaha yang baru. Penandatanganan Bartolini merupakan langkah maju yang signifikan bagi Yamaha yang terseok-seok di musim 2023. Bartolini merupakan orang kepercayaan insinyur jenius Ducati Kiki Daligna. Untuk itulah, Yamaha berharap keahliannya dapat memberi mereka dorongan besar. Namun masih belum jelas apakah Massimo Bartolini akan menggantikan Kazutoshi Seki yang memimpin proyek Yamaha M1 2023. Dia juga mewakili struktur yang lebih berpusat pada Eropa dalam rencana Yamaha pada tahun 2024. Perubahan di balik layar ini bertujuan untuk mempertahankan Fabio Quartararo. Kontrak juara dunia MotoGP 2021 itu dengan Yamaha akan habis pada akhir musim ini. Dan pabrikan Jepang itu tahu bahwa El Diablo akan hengkang jika mereka tidak menghadirkan motor yang lebih kompetitif dibandingkan tahun lalu. BTW, Yamaha mendapat keuntungan dari sistem konsesi MotoGP 2024 yang baru, karena mereka adalah satu-satunya pabrikan tanpa tim satelit yang hanya memiliki 2 motor di grid 2024. Kedatangan 2 insinyur top dari Ducati diharapkan bisa mampu mendongkrak performa mereka lagi. Mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo menyoroti popularitas MotoGP yang kian berkurang saat ini. Ada banyak hal yang berubah dari zaman Lorenzo, Valentino Rossi, dan Dani Pedrosa hingga sekarang. Menurut pria Mallorca itu bahwa balapan tidak lagi disiarkan secara gratis era sekarang. MotoGP sekarang hanya dilihat oleh sekelompok yang lebih tertutup dan semakin sedikit penggemar yang bersedia membayar tayangan berlangganan MotoGP. Adapun penggemar yang tidak bersedia membayar karena tidak menemukan siaran terbuka, berhenti mengikuti MotoGP. Jumlah penontonnya berkurang sehingga lebih sedikit orang yang mengenal pembalap-pembalap baru yang baru datang. Para pembalap baru sudah kehilangan popularitasnya dan masyarakat masih harus membiasakan diri dengan perubahan generasi, kata Lorenzo dalam wawancara dengan DAZN seperti dimuat Motosan.es.